Sedangkan game di e-commerce ini kita udah masuk tahap kedua nih. Investor udah nggak lagi ngomongin pertumbuhan pendapatan, tapi kita juga berharap ke revenue-nya ke depan kayak gimana. Dan ini yang kita expect ke depan ini kerjasamanya akan saling menguntungkan. Dan kita hitungnya justru kerjasama Tokopedia dan TikTok itu pertama kita melihatnya satu ada kombinasi GTV existing kan. Kedua kita ada expect impact dari growth acceleration. Dan yang ketiga ada multiple re-rating. Itu kenapa kita masih maintain target price Tokopedia kita di 110 atau kurang lebih untuk valuasi gotonya itu ada di 110-an triliun, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tadi berarti setiap transaksi dari TikTok Goto itu dapat 0,4, benar nggak sih gitu? 0,4% ya, kurang lebih total sales. Untuk core GMV ya, untuk core GMV itu berarti kayak produk-produk fisik ya. Oh, untuk produk fisik nggak termasuk kayak service gitu ya, layanan service? Nggak termasuk pulsa. Oke. Nggak termasuk pulsa, listrik itu mereka nggak dapat 0,4%-nya. Terus nggak termasuk untuk high ticket items kayak motor, mobil itu mereka nggak dapat komisinya. Oke. Service revenue. Jadi ya ini yang cukup menarik sih. Kita hitung kalau di angka itu ya cukup menarik, percentage dari ekspektasi kita di revenue Tokopedia itu cukup menarik. Oke, terus ngomongin dikit ya mengenai perjanjian anti dilusi itu kan banyak banget tuh, mungkin teman-teman yang belum begitu paham nih perjanjian anti dilusi saham Goto atas Tokopedia ini kan mungkin salah satu katalis yang sebenarnya cukup menarik ya, karena walaupun diterbitin saham baru tapi si Goto itu mempunyai kepemilikan itu tetap 24,99% ya, which is quite unik gak sih untuk kayak deal ini, Mas Eta? Banyak sekali nih pertanyaan tentang ini nih. Oke, ini unik di listed company. Iya. Tapi kalau di startup, di founder series itu udah hal common bahwa founder itu dapat non-diluted shares. I see. Jadi kayak gimana ya? Misalkan kita patungan di bertiga nih, masing-masing masukin 35, saya 30 misalkan. Tapi saya nggak akan pernah terdilusi nih persentase saham saya nih. Nah, 30% saya akan selalu punya 30%. Berarti setiap ada series round baru, masukkan katakan modal tambahan 200 nih. Kan harusnya saya top up dong 30% dari 200. Tapi karena saya ada opsi tadi, berarti yang teman saya yang berdua ini yang nanggung. Karena saya nggak boleh terdilusi kan. Gitu. Jadi porsinya mau gimana pun juga saya tetap stay. Ya ini enaknya kalau punya founder rights gitu. Tapi biasa gini, kalau nggak terdilusi, berarti kadang opsi penerbitan modalnya itu nggak lewat right issue, bisa aja lewat tambahan utang. Jadi ya misalkan kita bertiga nih cerita kita butuh nih call duit lagi nih. Tapi saya nggak terdilusi, gimana caranya supaya cerita nggak bayar saya lebih banyak gitu. Mungkin cerita mau top up ini surat utang tambahan. Jadi perusahaan yang utangnya tambah tinggi, harga sahamnya, porsi sahamnya tetap. Jadi banyak opsi lah. Tapi intinya adalah dari sisi deal ini, Goto di level Tokopedia itu punya cash yang cukup ya, karena mereka kan ada deal 1 billion promissory note 15 tip buat kompetisi. Nah, ini yang menarik yang pemerintah belum atur soal predatory pricing. Ini yang sebenarnya kunci. Tadi kan saya bilang setelah revenue kita, setelah ngomongin revenue growth, kita sekarang masuk tahap kedua, gimana semua profit e-commerce ini jadi profit. Iya, benar. Nah, kalau profit cuma ada satu cara, bisnisnya harus normal. Nanti bisnis normal tuh gimana? Kalau modal barang 10.000, nggak boleh dong kasih subsidi 20.000. Iya. Oke, kita ngomong bisnis e-commerce tuh basicnya kayak gimana? Basicnya kan hidup dari commission. Selama ini kan komisi sangat rendah, 2%, 3%. Setahun terakhir ini mulai naik untuk fashion, udah ke 8,5%. Nah, sederhananya gini, ada toko baju nih, dijual, baju 100.000. Take rate 10%, berarti yang diterima oleh e-commerce itu adalah 10.000.
yang diterima penjual 90.000. Jadi kita nggak ngomongin pajak ya. Benar. Nah, berarti revenue 10.000 itu boleh nggak si e-commerce platform kasih subsidi ongkos kirim 25.000? Berarti minus dong sebenarnya, setiap 100.000 dia minus 15.000. Iya. Itu kan nggak fair. Tapi kan selama ini banyak promosi seperti itu kan bentuknya. Iya. Kasih Nah, cashback. kalau ada aturan dari pemerintah nggak boleh ngelakuin kayak gitu, berarti yang maksimum boleh jadi subsidi adalah 10.000. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa ngasih promo 10.000 ngirim barang dari Jakarta ke Surabaya? Nah, itu berarti mereka harus dapat logistik company yang disanggup untuk mengirimkan barang dengan harga 10.000. End to end ya. Dari depan toko sampai dekat rumah customer-nya. Berarti gameplaynya ke depan gimana? Di logistik. Nah, berarti perusahaan yang punya scale logistik yang besar, yang efisien, itu mungkin akan menjadi pemenang, membantu kompetisi di e-commerce ini. Dan kita kenapa tetap suka dengan GoTo? Karena mereka satu, punya logistik vehicle yang sekarang sudah dikembangkan. Dan that's it. Katakan semua kompetisi sudah sama nih, punya logistik yang efisien. Game berikutnya apa sih? Siapa yang bisa nganterin paling cepat kan? Dengan harga yang sama. Benar. Nah, ini kompleks nih, dalam operasional berarti harus ada yang delivery yang cepat dan murah. Ini susah bikinnya. Dan ini yang makanya yang ke depan saya rasa ini kekuatan GoTo ke depannya, bahwa dari TikTok ketika mereka e-commerce-nya tumbuh, mereka butuh dukungan logistik. Nah, ini yang value creation yang kita belum bisa hitung saat ini. Karena datanya masih terbatas. Tapi ke depan kita lihat bahwa kalau GoTo, mereka fokus di GoTo logistik dan GoSend-nya diintegrasikan, dibuat seseamless mungkin dan se-efisien mungkin, tentu mereka akan bisa membantu persaingan di e-commerce. Jadi itu value creation-nya masih tetap akan berjalan menurut pandangan saya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tahap ke profitability dalam 5 tahun ke depan. Nah, kita berarti asumsi dasarnya adalah mereka satu, bisa naikin market share. Kedua, industrinya sendiri memang tumbuh. Nah, masa depan nggak ada yang bisa memastikan gitu. Tapi based on research yang dilakukan oleh lembaga lain, mereka melihat bahwa e-commerce di Indonesia bisa 160 miliar di tahun 2030. Gitu. Ya, hopefully nggak ada COVID lagi ya in between, tapi ya arahnya memang positif. Gitu. Nah, berarti yang jadi pertanyaan adalah hasil investor buy atau nggak buy gitu kan? Kalau di target price kita sekarang di 110 ya memang upside-nya relatively terbatas ya dibandingkan ketika di harga 60-an. So basically kalau saya sih melihatnya gini, kalau teman-teman punya duit yang nganggur untuk investasi jangka panjang, mungkin let's say horizonnya 10-15 tahun ke depan, mungkin bisa pelan-pelan melakukan akumulasi gitu. Downside-nya, resikonya paling ada red issue in between kan. Gitu. Ya kita nggak tahu nih apakah ada red issue atau enggak, tapi itu salah satu risiko yang mungkin kita hadapi sebagai investor. Benar. Tapi ya kalau kita udah kalkulasi nih, misalkan bisa kita siapkan kalau ada red issue, kita siapkan sendiri dan itu jadi long term plan, mungkin kita bisa berharap bisa mendapatkan cerita yang sama dengan Amerika. Gitu. Itu untuk karena kayak di tahun 2000 untuk kayak Amazon bisa perform itu takes berapa lama sih dari listingnya? Ini panjang banget. Ya. Tapi untuk e-commerce-nya returnnya itu kira-kira sesuai nggak sama masa tunggu ya? Ya kalau kita lihat kalau si Amazon sendiri untuk 10 tahun terakhir ini kan harga sahamnya udah luar biasa ya. Berarti jadi mungkin bisa pelajari dulu deh mungkin teman-teman di sini lihat dalam 5 tahun ini dulu di tahun 2018 tuh harga sahamnya masih 68. Peaknya di tahun 2021 tuh di sekitar 180-an. Jadi kan 3 kali lipat. Of the 5 years. Tapi kalau kita lihat di maksimum kan puluhan tahun ya tahun 2001 harga sahamnya cuma berapa $1-2 gitu. Oke. Jadi memang game-nya beda gitu. Game-nya beda. Maksudnya dalam artian cara kita memandangnya itu berbeda dengan investasi yang lain kayak di telco nih. Kalau di telco kita lihatnya simple, revenue growth kan nggak mungkin tiba-tiba lompat 30% gitu. Iya. Pasti kan cenderung dekat dengan ekonomi. Yang bisa kita lihat kan marginnya berapa. Dari marginnya berapa, dividennya berapa, ya udah kita hitungnya sebagai komparasi untuk deposito. Karena kan manajer sama-sama defensif kan.
unlikely perusahaan telco itu bisa bangkrut dalam semalam, setahun 2 tahun ke depan tiba-tiba berubah bangkrut gitu kan, unlikely. Kalau dia bisa bangkrut kalau ternyata 20 tahun yang lalu udah negatif terus. Dan yang bisa berubah Telkom tiba-tiba kehilangan market leadership apa? Kompetisi invest gede-gedean kan. Iya. Tadi kan kita udah bahas di Telkom bahwa yang lain tuh nggak mungkin bisa invest segede Telkom gitu, kecuali mereka dibantu oleh pihak ketiga yang lagi gede-gedean. Jadi kan secara bisnis itu akan stable. Tapi kalau di industri teknologi itu abstrak. Teknologi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Nah ini yang membuat kita sebenarnya, meskipun kita kita berpikir untuk 20 tahun ke depan gitu ya, tapi kita tetap harus memantau operasional dan key metrics setiap tahunnya. Nah key metrics di teknologi Indonesia itu sebenarnya cukup sederhana, karena kita kan bukan research based teknologi kan, tapi kita kan lebih ke enable teknologi ya, industri yang di-enable oleh teknologi. Maka yang bisa kita lihat itu adalah satu, revenue growth trajectory-nya masih intact atau enggak. Yang kedua, udah mulai profit atau enggak. Sama yang ketiga, evaluasi berapa sekarang, price to sales-nya berapa. Bisa nggak dalam waktu 3 tahun ke depan kita berubah dari price to sales ke price to EV per EBITDA-nya. Nah, itu berarti kan kita akan berbicara tentang profitabilitas. Jadi yang kita track itu profitabilitasnya. Ya mungkin akan butuh waktu untuk tracking. Nah, berarti kan biasanya kalau kita ngomongin komparatif ya, berarti kan kita akan membandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika. Kalau kita lihat untuk 1 tahun terakhir ini saham di Amerika itu kita kisah Amazon aja ya, di bulan Oktober tahun ini itu dia harga 127. Sekarang udah 147. Wow. Jadi kan udah re-rating. Iya. Apa yang terjadi kan nggak mungkin dari sisi fundamental ada perubahan signifikan dalam waktu 3 bulan. Nggak mungkin less likely dia revenue naik 30% ya. Berarti kan ini faktor makro kan. Nah yang terjadi sekarang ini ekspektasi the Fed mungkin mulai stay dan possibility akan turun. Jadi kalau memang sampai turun berarti akan re-rating. Ini yang kalau di Amerika re-rating harusnya di emerging market setelah kompetisinya semakin sedikit, tinggal sisa 2 atau 3 players, dan 3 playersnya itu by regulation harus fair, nggak ada predatory, berarti margin akan improve dong. Yes. Theoretically ya, harusnya improve. Ketika improve, valuasi harusnya re-rating didukung oleh makro. Dan itu yang menurut saya positive side di Indo Telco. Di Indotech gitu. Jadi ya memang yang saya tunggu nih dari sisi regulasi tinggal predatory pricing itu boleh atau enggak, clear regulationnya akan seperti apa. Terus ini juga yang dari masih Goto dan TikTok ya, aku tuh masih bingung pemanfaatan live sistem live commerce-nya itu maksudnya gimana ya? Jadi dia bisa menggunakan channelnya TikTok untuk live atau gimana nih dari Tokopedia-nya ini? Oke, di 12 kemarin kan sebenarnya nggak ada yang beda kan? Iya. Jadi dari Tanjung Kuning klik buy langsung kiri kan? Iya. Itu kan sebenarnya dari user perspektif. Jadi di dalam sebuah software, apa yang di dalam handphone kita itu namanya UI, user interface. Kemudian di belakangnya itu ada namanya backend. Backend itu komunikasi antar server. Nah, kita secara sederhananya adalah ketika kita beli tiket pesawat online, yang kita tahu adalah kita dealing dengan travel agent. Yes. Kita pilih tiket pesawatnya, kita buy, langsung diproses di belakang, kita bayarkan, diproses, tiba-tiba kita dapat PDF tiketnya kan. Benar. Nah, sebenarnya selama proses yang di belakang itu dikerjakan oleh tim Tokopedia, harusnya nggak ada masalah. Cuman mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa itu belum pemisahan. Yang sekarang yang dipertanyakan adalah begitu diklik pop up nggak pindah ke halaman Tokopedia, softwarenya Tokopedia atau enggak. Nah ini yang masih jadi perdebatan. Yang menjadi perdebatan adalah perlu nggak pemisahan itu sampai level user interface atau cukup di back end. Iya. Nah itu yang jadi menurut saya sih yang sebenarnya kenapa jadi agak rame ini. Itu belum berubah atau segala macam. Ya, karena memang dari user interface itu nggak perlu diubah. Yang penting tuh bisnis proses di belakangnya. Cuma kan menurut kacamata orang ya harusnya sebagian orang berpendapat bahwa harusnya dipisah sampai dalam level user interface.